Ya, selamat pagi. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Baik. Ya, saudara, kita masih dalam seri tentang pemuritan. Nah, kita akan terus membahas bahwa ketika kita ikut Yesus, maka Yesus akan menjadikan kita penjala manusia. Nah, supaya kita bisa menjadi penjala manusia, maka terlebih dahulu Tuhan harus mentransformasi hati kita, mengubah hati kita supaya hati kita semakin serupa dengan hati Kristus. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam ayatnya. Nah, Tuhan Yesus berkata next, ketika dia berkata kepada murid-muridnya, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi kalau kita setiap hari ikut dia, berjalan bersama dengan dia setiap hari, maka nanti dia yang akan menjadikan kita penjala manusia. Nah, kalau kita ikut dia setiap hari, maka Tuhan akan mengubah hati kita, saudara. Kenapa hati kita perlu diubah? Karena kalau kita baca dalam Matius pasal yang kelima, hati manusia itu penuh dengan kejahatan, saudara. Hati kita itu ya penuh dengan hal-hal pikiran-pikiran yang berdosa. Hati kita, saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, dia adalah seperti ya perbendaharaan. Hati kita punya perbendaharaan. Nah, mari kita lihat ayatnya next, saudara. Di dalam Lukas 6 ayat 45. Kalau kita baca ayat ini, saudara, ini adalah ya ayat yang sangat penting ya di dalam saudara khotbah di bukit. Nah, kita seringkali tidak sadar ini adalah ayat yang sangat penting ketika Tuhan Yesus menjelaskan orang-orang yang taat kepada ajaran dia, saudara. Mereka akan diubah hatinya dari dalam sampai mereka menjadi orang yang baik, saudara. Ya, orang yang baik, Tuhan Yesus bilang mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi seseorang itu baik ataupun jahat ditentukan oleh apa, saudara? Ditentukan oleh perbendaharaan hatinya. Nah, di dalam diri kita masing-masing, saudara, Tuhan Yesus katakan ada perbendaharaan hati. Nah, apa itu perbendaharaan hati, saudara? Kalau di dalam komputer, saudara, perbendaharaan itu adalah memori, ya, memori hard disknya, saudara, atau memori ya yang menyimpan data-data di dalam komputer itu, saudara. Demikianlah juga di dalam diri kita, saudara. Ya, diri kita mempunyai, saudara, memori bawah sadar. Nah, saudara, semua informasi pikiran ya yang ada di dalam diri kita, saudara, disimpannya di dalam perbendaharaan hati. Ya, inilah memori bawah sadar kita. Nah, saudara, kalau di dalam memori bawah sadar kita tersimpan hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang baik, maka nanti, saudara, yang keluar dari memori bawah sadar itulah, saudara, yang menentukan ya hidup kita.
orang baik katanya mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Ya, tetapi orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat pula. Nah, karena itu saudara, kita mesti berubah dari dalam. Tuhan Yesus mau mengubah memori bawah sadar kita, saudara. Supaya di dalam memori bawah sadar kita, yang ada adalah, saudara, hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang kudus, pikiran-pikiran yang sesuai kehendak Allah. Kalau memori bawah sadar kita diubahkan sehingga, saudaraku, ya, berisi dengan pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang penuh kasih, pikiran-pikiran yang kudus, pikiran-pikiran yang sesuai kehendak Allah, maka seluruh hidup kita akan berubah, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, dalam pemuritan Tuhan mau ubah hati kita dulu, supaya, saudara, kita ya bisa menjadi orang yang hatinya ditransformasi, berubah, semakin serupa Kristus, sehingga, saudara, hidup kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara, itulah ajaran khotbah di bukit. Tapi kita sering tidak nangkep, saudara. Apa sih khotbah di bukit itu? Nah, khotbah di bukit itu intinya gini, saudara. Kalau kita taat mempraktekkan Matius 5, 6, ya, dan sampai pasal 7, nah, maka yang terjadi adalah kita, saudara, akan menjadi seperti, ya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, hati kita itu menjadi seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik di situ itu maksudnya perbendaharaan hatinya itu baik, saudara. Ya, kalau perbendaharaan hati kita baik, maka nanti buahnya adalah pasti buah yang baik. Ya, tapi kalau kita nggak taat sama khotbah di bukit, saudara, maka akhirnya, ya, kita menjadi seperti pohon yang tidak baik. Ya, nanti dia menghasilkan buah yang tidak baik, saudara. Ya, nah, jadi, saudara, khotbah di bukit itu adalah khotbah yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, yang memperlengkapi kita supaya hati kita terus-menerus diubah setiap hari, ya, sampai kita menjadi seperti pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik nanti pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi Tuhan mau ubah hati kita, saudara. Ya, jadi di dalam pemuritan kita perlu mengalami transformasi hati terus-terusan sampai hati kita, saudara, menjadi, ya, seperti yang Tuhan Yesus jelaskan di dalam kerajaan Allah, kita menjadi tanah hati yang baik. Ya, nah, mari kita lihat berikutnya, saudara. Ada 4 macam tanah hati. Ya, Tuhan mau kita jadi tanah hati yang baik. Jadi khotbah di bukit menolong kita supaya kita bisa jadi tanah hati yang baik. Kalau tanah hati yang baik, ya, ditabur dengan firman kerajaan, maka tanah hati yang baik itu akan berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat, saudara. Nah, karena itu kita harus datang kepada Tuhan, ya, kita mesti mulai terbuka, mengevaluasi kita ini jenis tanah yang seperti apa. Nah, saudara, kalau kita lihat perumpamaan 4 macam tanah hati ini, nah, kita lihat, saudaraku,
Ya, ini berbicara tentang ya apa yang tersimpan di dalam hati kita, saudara. Ya, apakah ya yang tersimpan di dalam hati kita itu, saudara, adalah hal-hal yang baik, ya, adalah saudaraku firman kerajaan, atau yang tersimpan di dalam hati kita adalah hal-hal yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, ya, pengalaman-pengalaman masa lalu, trauma-trauma, saudara, yang belum disembuhkan. Nah, ini akan menentukan kita berubah atau tidak. Nah, mari kita lihat 4 jenis tanah hati ini, saudara. Ya, tanah hati yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Saudara, ini adalah orang yang mendua hatinya. Ya, jadi dia tidak fokus ya kepada Tuhan ataupun fokus kepada dunia ini. Jadi dia tidak fokus karena tanah pinggir jalan, tanah trotoar antara jalan dan ladang, saudara. Jadi ini tanah antara. Ya, makanya ketika benih jatuh ke sana, saudara, benih itu adalah firman tentang kerajaan, jatuh ke sana, dia belum sempat mengerti, saudara, maka benih itu sudah dimakan oleh burung. Ya, dia tidak mengerti. Nah, siapakah orang ini, saudara? Orang yang dengerin firman, ya, dengerin firman, tapi karena dia nggak fokus, fokusnya terpecah, makanya firman yang masuk ya ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya, belum sempat dia mengerti, sudah diambil oleh musuh, sudah saudaraku, makan oleh burung. Ini berbicara tentang ya sudah dicuri, diambil atau diinjak, saudaraku, mati benihnya. Nah, saudara, ini bicara tentang orang yang dengar firman Tuhan, ya, tapi firman itu nggak pernah tertanam ke dalam pikiran bawah sadarnya, saudara. Nah, firman yang demikian tidak ada impact apa-apa terhadap dirinya, ya, karena tidak pernah tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya. Justru di dalam pikiran bawah sadarnya tertanam ya benih-benih yang lain, ya, tertanam, saudaraku, pikiran-pikiran yang lain, pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran ya dari dunia ini yang tiap hari dia terima dari medsos, saudaraku, terus tertumpuk, disimpan di dalam pikiran bawah sadarnya, tetapi firman gak pernah masuk ke dalam dirinya, saudara. Nah, ini ada orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini tidak mungkin berbuah, saudara. Makanya kita jangan jadi tanah pinggir jalan. Ya, kita yang tentuin kita mau jadi tanah pinggir jalan atau tanah yang baik. Nah, kita yang tentuin, saudara. Nah, itu tanah yang pertama. Nah, tanah yang kedua, saudara, adalah tanah yang berbatu. Nah, ini lihat gambarnya, saudara. Berbatu atau Injil yang satunya lagi menjelaskan ada tanah tapi tanahnya tipis. Ya, jadi tanah tipis di dalamnya penuh dengan batu. Nah, ini orang katanya ya terima firman itu, saudara. Firman itu masuk ke dalam hatinya, saudara. Masuk ke dalam pikirannya. Karena dia sukacita waktu menerima firman ini. Berarti firman ini masuk otak kiri, otak kanannya. Ya, masuk ke dalam otak kanannya juga. Wow, dia bilang bagus sekali ini khotbah. Ini luar biasa. Wow, saya dengar ya firman ini. Wow, luar biasa. Saya senang sekali dengan firman Tuhan ini. Dia, saudaraku, terima firman Tuhan itu. Dia mengerti firman itu, saudara. Nggak seperti yang pertama. Yang pertama nggak ngerti. Dia ngerti. Firman itu, saudaraku, bertumbuh. Cuma
Ya, Alkitab bilang begini, saudara. Ini dia. Tidak berakar dalam. Nah, ini kuncinya, penting, saudara. Tidak berakar dalam. Artinya apa, saudara? Artinya firman itu cuma sampai di permukaan, di tanah yang tipis itu aja. Karena di dalamnya penuh dengan batu. Ya, firman Tuhan itu tidak bisa berakar dalam. Artinya apa berakar dalam, saudara? Nah, ini dia. Ini penting, saudara. Firman Tuhan itu nggak masuk ke pikiran bawah sadarnya. Nggak masuk ke memori bawah sadarnya, saudara. Ingat, hanya firman Tuhan yang masuk ke memori bawah sadar saudara lah yang akan nanti menghasilkan buah. Nah, saudara, kita punya dua macam memori. Memori sadar dan memori bawah sadar. Memori sadar kita, saudara, itu adalah tempat ya kita menempatkan pikiran-pikiran yang kurang penting ya di dalam memori sadar. Ya, kalau saudara dengar firman Tuhan misalnya ya, cuman sekali aja. Wih, bagus lo itu firman Tuhan, luar biasa lo, dahsyat lo. Wih, gua seneng banget sama yang khotbah itu. Ih, bagus sekali itu. Ya. Nah, kalau cuman sampai di situ, saudara, sekali aja saudara dengar firman itu, atau paling banyak 2 kali, maka otak kita bilang, oh ini pikiran kurang penting. Karena dia cuma dengerin sekali. Ya, sekali aja atau 2 kali dia dengerin. Nah, otak kita otomatis akan langsung taruh memori itu, saudara, di memori sadar. Nah, memori sadar itu memori jangka pendek. Ya, dia bukan jangka panjang, saudara. Jadi, kalau kalau pikiran itu ditaruhnya di memori jangka pendek, maka nanti 3 jam kemudian kita mulai lupa. Ya, 1 hari kemudian lupanya makin banyak. 2 hari kemudian makin banyak lagi, saudara. Ya, akhirnya firman Tuhan yang kita dengar itu setelah berhari-hari lupa beneran. Nah, bagaimana kita mau taat? Firman itu aja kita lupa, ya kan? Jadi, saudara, itulah orang yang tanah hatinya berbatu, saudara. Karena dia hanya dengar firman sekali. Kalau dengar firman sekali, 2 kali, ya dicatat pun nggak pernah Alkitab firman yang dia dapat, nggak pernah diulang nanti di rumah, pelajari lagi. Nah, firman yang demikian, saudara, itu hanya ditaruh di pikiran sadar, ya. Nah, memori sadar. Nah, kalau ada di memori sadar itu short term memorinya, ya, kita lupa bentar lagi. Tapi kalau saudara dengar firman, diulang lagi. Wah, ini bagus ini. Wah, dicatat, dihafalin, direnungkan, dipelajari lagi, terus-terusan. Maka firman itu mulai masuk ke dalam pikiran bawah sadar saudara. Otak saudara bilang ini penting banget. Ya, diulang terus sama dia. Wow, dihafalin sama dia, dipelajari lagi. Oh, ini firman penting ini. Maka saudara, otak kita tempatkan memori itu di memori jangka panjang. Ditaruh di dalam file yang saudaraku aman. Ya, tidak akan terhapuskan. Disimpan ya terus-terusan. Nah, inilah firman yang masuk ke pikiran bawah sadar kita, saudara. Dan firman yang demikian akan menghasilkan buah. Makanya kita jangan jadi tanah yang berbatu, saudara. Enggak, orang yang seperti ini tidak akan berbuah dalam hidupnya, saudara. Nah, itu yang jenis tanah yang kedua. Jenis tanah yang ketiga, saudara, adalah tanah semak duri. Nah, ini siapa, saudara? Ini orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah. Firman itu tumbuh nggak?
tumbuh. Firman itu dia mengerti nggak? Mengerti. Firman itu masuk nggak ke pikiran bawah sadarnya? Masuk, saudara. Tertanam nggak di memori jangka panjang? Tertanam, saudara. Nah, masalahnya apa? Masalahnya di memori bawah sadarnya, saudara, di tempat yang sama, sebelumnya sudah ada tanaman lain. Nah, ini dia. Ada tanaman lain. Ada saingannya. Siapa tanaman lainnya? Semak duri. Sudah ada semak duri di memori bawah sadarnya. Nah, apa yang terjadi? Ya, Alkitab bilang, ya, kalau dia nggak buang semak duri itu, saudara, semak duri itu nanti akan mencekik firman kerajaan yang dia sudah terima, saudara. Maka nanti dia tidak akan bisa berbuah juga. Ya, tidak akan bisa berbuah. Nah, ini problem banyak orang Kristen, saudara. Adalah kalau kita cek, dia tanah semak duri, saudara. Dia dengerin firman, dengerin khotbah, ya, belajar Bible study, tapi semak durinya nggak pernah dibuang, saudara. Ya, karena dia nggak tahu gimana cara membuang semak duri itu. Ya, jadi akhirnya dia dengar banyak khotbah, dia dengar banyak firman Tuhan, dia belajar banyak, saudaraku, ya, ayat-ayat. Oh, dia rajin sekali, tapi tetap tidak berbuah. Kenapa, saudara? Karena semak durinya, ya, ada di dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, makanya, saudara, kalau saudara mau mengalami transformasi hati, semak durinya mesti dicabut. Nah, apa itu semak duri? Yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita, tertanam di dalam perbendaharaan hati kita, saudara. Ya, nah, Yesus menjelaskan semak duri itu adalah kekhawatiran. Jadi pikiran-pikiran yang mendatangkan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Nah, ini dia, tipu daya. Ya, jadi banyak sekali pikiran-pikiran, ya, yang adalah, saudaraku, tipuan yang ditaruh iblis di dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, pikiran-pikiran yang menyebabkan kita khawatir hidup ini. Ya, pikiran-pikiran yang nggak benar, saudara. Pikiran-pikiran yang salah. Pikiran-pikiran yang nggak kudus, saudara. Pikiran-pikiran dunia ini. Pikiran-pikiran setan. Ada, saudaraku, di dalam diri, ya, orang ini. Nah, akibatnya nggak bisa berbuah, saudara. Itu sebabnya kalau kita mau mengalami transformasi hati, kita mesti buang duri-duri ini, saudara. Ya. Nah, kalau kita buang duri-duri ini, saudara, maka akhirnya kita menjadi tanah yang baik. Nah, ini dia yang keempat, saudara. Tanah yang baik. Kalau kita jadi tanah yang baik, itu dia, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, pohon kalau baik, saudara, ya, dia nggak usah bergumul, dia pasti keluar buah yang baik. Nggak usah ngeden, pasti keluar buah yang baik, saudara. Nah, itu yang kita mau alamin, saudaraku. Ya, nah, makanya Tuhan Yesus mulai membahas tentang 6 kondisi hati manusia. Next, kita lihat 6 kondisi hati manusia. Nah, mulai minggu depan kita akan membahas ini, saudara, bagaimana kita mengalami transformasi hati. Nah, caranya bagaimana, saudara? Ya, caranya kita mesti sadar dulu, saudara, kita semua punya problem, ya, di dalam hati kita. Kita semua ada, ya, problem-problem ini, saudara. Kita harus akui dulu, benar, aku punya problem-problem ini. Aku punya, ya, pikiran-pikiran bawah sadar yang nggak benar. Aku punya
hal-hal ini di dalam diriku. Nah, kalau kita udah akui, saudara, kita datang kepada Tuhan, ya. Dan di dalam, saudaraku, pemuritan, ya, kita bisa, saudaraku, mengalami transformasi hati ini. Ya, nanti minggu depan kita belajar bagaimana kita bisa disembuhkan, dipulihkan, diubah hatinya, ya, dari hati yang jahat tadi itu, saudara. Kita diubah setiap hari supaya hati kita, saudara, menjadi hati seperti hati Kristus. Nah, makanya Tuhan Yesus membahas tentang 6 kondisi hati manusia. Nah, yang pertama, saudaraku, dia mulai dengan marah, ya. Nah, ada orang, saudara, hatinya itu dikuasai oleh kemarahan. Ini marah yang berdosa. Nah, banyak orang, saudaraku, ya, hatinya itu penuh dengan kemarahan, ya. Dan kalau kita nggak beres problem emosi ini, saudara, seperti Kain, ya. Kain ketika marah, Tuhan bilang, Kain, kenapa kamu marah? Ya, kalau kamu marah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, dia siap menguasai kamu dan kamu harus menguasai dia. Ya, jadi marah itu, saudara, pintu masuknya, celah masuknya dosa-dosa lain. Makanya Yesus bahasnya marah dulu. Paulus waktu bahas tentang transformasi hati, marah dulu. Yakobus juga bahasnya marah dulu, saudara. Ya, marah itu adalah pintu masuknya dosa-dosa lain. Karena Kain tidak mau beresin marah-marahnya, maka dia benci saudaranya. Akibat kebencian itu dia jadi pembunuh saudaranya. Nah, habis itu dosa-dosa yang lain masuk, saudara. Masuk ke dalam keturunannya, ya, Kain. Ya, akhirnya keturunan Kain adalah, ya, keturunan yang penuh kekerasan di dalam rumah tangga, saudara. Nanti saudara baca itu di dalam firman Tuhan. Makanya kalau kita nggak beres soal marah ini, saudara, mengerikan. Kita akan kayak Kain, saudara. Kita jadi pembunuh saudara kita. Ya, kita jadi apa, saudara? Noda dalam persekutuan. Itu disebut, saudara. Kain itu noda dalam persekutuan. Ya, orang yang marah-marah terus, dia noda dalam persekutuan, saudara. Dia nggak bisa bangun hubungan. Ya, nanti di rumah nggak bisa bangun hubungan. Dia perusak hubungan, saudara. Dia selalu, ya, merusak hubungan. Nah, makanya, saudara, kita mesti sembuh. Ini kondisi yang Yesus sebutkan. Marah. Ada nggak saudara di sini suka marah-marah? Saudara perlu pulih, ya, perlu disembuhkan. Nah, minggu depan kita belajar bagaimana caranya kita disembuhkan. Yang kedua, Tuhan Yesus bahas soal dosa seksual, saudara. Ya, apakah kita ada yang terikat dengan pornografi, ya, masih jatuh bangun dalam, saudaraku, onani, ya, masturbasi, terikat dengan dosa, ya, seksual, saudara. Nah, kita perlu disembuhkan. Bagaimana disembuhkannya? Kalau kita mau datang sama Tuhan, mengalami transformasi hati, baru kita bisa pulih, saudara. Baru kita bisa lepas dari ikatan dosa ini, ya. Nah, kemudian saudara tidak setia kepada pasangannya, tidak setia kepada covenant, perjanjian pernikahan. Ada orang nggak setia, saudara. Di hatinya sudah berzina, saudara. Di hatinya dia udah nggak setia sama pasangannya. Kita perlu, saudaraku, diubah dari dalam. Atau nggak jujur hidupnya. Ada orang, saudara, ya, terus hidupnya itu nggak jujur. Nah, ini memberi impact dalam perbuatan-perbuatan, dalam bisnis, dalam usaha dia juga nggak jujur. Dalam pelayanan dia nggak jujur. Dalam hidup ini, saudara, dia nggak
jadi orang yang berintegritas, ya, karena di hatinya itu semua dari hati. Ada orang kepahitan, saudara, ya, dia suka balas, ya, dia nggak bisa, ya, mengampuni orang lain, saudara, ya, dia simpan kepahitan itu. Nah, saudara, kalau kita seperti itu, kita nggak bisa berubah serupa Kristus. Kita mesti dipulihkan. Apakah ada di antara kita, saudara, kita hanya praktek kasih manusiawi. Ya, kalau engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Tuhan bilang orang berdosa juga bisa, saudara. Nggak perlu lahir baru, bisa itu. Orang tidak mengenal Allah pun bisa mengasihi orang yang mengasihi dia. Ya, tapi bisa nggak kita mengasihi orang yang membenci kita, orang yang bukan, ya, orang yang mengasihi kita, tapi orang yang musuh kita, saudara. Nah, mana mungkin Pak Edi kita praktekkan ini? Ya memang tidak mungkin. Kekristenan itu tidak, ya, bukannya sulit, memang mustahil dipraktekkan dengan kekuatan kita. Nah, tapi kalau saudara mau datang, ya, mengalami transformasi hati, nanti Tuhan ubah hati saudara, sehingga saudara bisa mempraktekkan kasih agape, bisa, saudaraku, ya, menjadi orang yang mengasihi orang lain, bisa. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan, Dia yang mengubah kita dari dalam. Nah, itulah yang saya mau sampaikan, saudara. Mari, ya, sebelum kita dilatih Tuhan menjadi penjala manusia, Dia mau kita berubah dulu, ya, berubah dari dalam, diubahkan hatinya sehingga kita, ya, menjadi seperti Kristus. Nah, itu yang saudara saya mau sampaikan, dan saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Ya, Tuhan memberkati kita. Oke, saya serahkan ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Terima kasih Kak Edi untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Teman-teman, kita sudah di equip, dibekali dengan firman yang sangat membangun, ya, mengenai 4 keadaan hati. Yang tadi